Salam literasi, ayo membaca, yes, yes, yes. Shalom, selamat pagi anak-anak Miss. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap kita semua dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tematik karena ini hari Rabu ya. Nah, di situ di buku kamu ada di halaman 84 ya. Sebelumnya Miss sampaikan dulu ada yang namanya nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita agar anak didik Miss semuanya mengetahui apa itu nilai-nilai luhur Pancasila ya. Apa yang harus kita lakukan untuk menghormati Pancasila dan tujuannya kita itu untuk menghargai adanya Pancasila, yaitu dalam kehidupan sehari-hari perlunya kita terapkan nilai-nilai luhur Pancasila tersebut. Nah, di sini ya Miss jelaskan negara Indonesia adalah negara yang besar ya. Kita tahu ya Indonesia adalah negara yang besar. Semalam sudah kita rayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang meskipun dalam suatu situasi pandemik kita tetap harus semangat ya, harus tetap semangat karena apa? Merdeka ya, kita sudah merdeka 76 tahun yang lalu. Nah, dari hal tersebut, dari negara Indonesia memiliki yang namanya kondisi geografis Indonesia. Nah, kita sudah pelajarin kemarin, dan juga keragaman masyarakat di dalamnya, termasuk kita ya, Miss dan orang tua dan anak-anak Miss, semuanya kita termasuk negara, ya, warga negara Indonesia. Nah, keragaman tersebut diantaranya ada suku ya, ada budaya, ada agama. Nah, kita tahu setiap manusia atau setiap orang memiliki suku ya, dia mempunyai suku, budaya, dan agama ya. Dan keragaman tidak membuat Indonesia pecah ya kan. Meskipun kita seperti Miss suku Batak, ada yang suku Nias ya, murid-murid Miss, ada yang suku Karo, ada yang suku dan lain-lain ya. Tetapi kita tetap satu, yaitu apa? Indonesia ya, kita tetap Indonesia. Nah, itu ada semboyannya, biasanya kita bilang Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetap satu jua ya, tetap satu negara, yaitu negara yang satu bahasa Indonesia. Nah, ini nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Nah, dari nilai-nilai luhur tersebut, di situ ada sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila merupakan pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Ingat ya, Pancasila adalah pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Meskipun ada pedoman hidup yang lain seperti kayak kita nih agama, ya kan, agama Kristen, pedoman hidup kita firman Tuhan, ya kan, di situ juga ada. Tapi khusus dia untuk masyarakat Indonesia itu adalah Pancasila. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Nah, di situ ada yang pertama, sila pertama ya. Sila pertama itu nilai-nilai luhurnya hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan yang Maha Esa ya. Bahwasannya bunyinya itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Lah baru kamu baca bisa di situ ya. Sila kedua itu hubungan antara manusia, merupakan hubungan yang sama derajatnya ya, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan yang lain, seperti itu. Sila ketiga, nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu ya, persatuan Indonesia. Yang keempat itu musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Oke, nomor 5, setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Nah, boleh kamu lihat itu ya. Itulah nilai-nilai luhur dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, di buku kamu halaman 85 di situ berikut beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ingat ya, yang tidak berarti tidak boleh ditiru.
Oke, harus dihindari. Oke, itu ada 3 ya, 3 lingkungan, karena kan kita pun biasa berada di 3 lingkungan tersebut, yaitu sekolah, rumah, dan masyarakat ya. Di situ perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang pertama di sekolah ya, memilih teman hanya yang kaya saja. Nah, ini tidak boleh ya, tidak boleh. Yang kedua, tidak mau meminjam peralatan sekolah kepada teman, tidak boleh ya. Yang ketiga, ini sering dilakukan nih, mencontek, tidak boleh ya. Yang keempat itu berkelahi ya, boleh dilihat berkelahi, nggak boleh ya nak berkelahi ya, itu tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila Indonesia kita. Nah, yang kelima, tidak mau mengikuti upacara bendera ya, tidak boleh, harus mengikuti. Karena apa? Perjuangan pahlawan kita telah memerdekakan negara Indonesia, harus kita syukuri, harus kita hormati dengan cara upacara bendera. Yang terakhir itu mengejek teman, tidak boleh mengejek teman, membuli tidak boleh ya, itu tidak diperkenankan ya. Oke, baik ya. Kalau di rumah tidak melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Nah, meskipun situasi kita ya pandemik ya, meskipun tidak boleh ada gereja, tapi kita melakukannya secara daring. Oke. Yang kedua ya, di rumah tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain. Oke, ini paling sering, ini anak paling kecil ini ya, biasanya pelit. Nah ya kan, tidak boleh ya pelit-pelit. Nah, oke, yang ketiga itu bermalas-malasan, nggak boleh malas. Dalam firman Tuhan pun ada dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Itu tidak boleh malas ya. Di mana itu tertulis? Ya, Amsal 6 ayat 6. Oke. Yang selanjutnya membantah orang tua. Tidak boleh membantah orang tua. Orang tua bukan hanya orang tua kita di rumah, mama, bapak, bukan hanya itu aja, tetapi orang yang lebih tua dari kita. Contoh kakak, contoh abang, contoh lagi opung, ya kan? Itu namanya orang tua. Baru di rumah lagi memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, nggak boleh. Misalnya anak itu pengen sekali membeli kotak pensil yang bagus gitu, dipaksa terus mamanya, dia merengek ya, tidak boleh ya. Baru yang terakhir itu di rumah tidak boleh berbohong, karena di lagu kita juga ada bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong, itu ya. Baru yang terakhir itu di masyarakat ya, boleh kamu lihat, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit ya. Lagi melarang orang lain melakukan peribadatan sesuai agamanya, minum minuman keras dan berjudi tidak boleh ya. Tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan. Suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan, itu tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan, karena itu tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya, yang sebagai dasar negara kita. Nah, yang menjadi tugas kita, buka buku kamu halaman 101. Di situ pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengalaman nilai-nilai Pancasila dengan sila yang sesuai. Pertama itu ada sila pertama. Nah, kamu lihat di situ. Di manakah dia? Apakah dia menggunakan hak pilih dalam pemilu? Apakah dia mempersilahkan teman untuk melakukan peribadatan? Nah, apakah dia menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga? Nah, kamu pilih ya, lalu kamu pasangkan, boleh ya. Itu tugas kita yang pertama. Lalu tugas kita yang kedua, di situ ada halaman 102.
Amatilah gambar-gambar berikut. Nah, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikan tanda X ya atau silang pada gambar yang tidak menunjukkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini serasa tugasnya cukup mudah ya, karena sudah dikasih penjelasan. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ya, ingat selalu pesan ibu memakai masker bila berada di luar rumah, sering mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Oke, itu saja tugas kita. Tetap semangat. Oke. Baiklah. Salam literasi, ayo membaca. Yes, yes, yes.